Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar di SMK Negeri 1 Tinangkung menggunakan handphone. Yang pertama, kita buka browser kita. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita buka linknya di ppdb2022.smkn1tinangkung.sch.id. Nah, ini yang paling penting. Ini harus diingat, harus dibuka di sini. Kemudian kita masuk. Kita tunggu. Nah, di sini yang ada tiga paling atas garis 3 ini. Nah, ada home, informasi pendaftaran, dan daftar peserta. Jika kita klik informasi pendaftaran, akan muncul ini ya. Ini pamflet. Kemudian home. Kita masuk di ini aja. Login. Maaf, di pendaftaran. Kalau login itu bagi yang sudah punya akun, karena kita belum punya akun atau kita belum mendaftar, jadi kita pilih pilih pendaftaran. Oke, pilih jurusan 1. Di sini ada berapa? Ada 7 jurusan. Ya, jurusan yang 1 ini adalah jurusan yang pertama diminati. Ada akuntansi, perkantoran, multimedia, teknik otomotif. Teknik otomotif ini sama dengan TKR. Kemudian TKJ, teknik sepeda motor, dan yang baru yaitu teknik instalasi tenaga listrik atau TITL. Misalnya saya pilih 7 ya, teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian pilihan jurusan kedua. Nah, ini pilihan jurusan kedua yaitu cadangan gitu. Maksudnya kalau tidak lolos yang pertama, maka minat yang kedua ini yang akan dimasukkan. Ini saya masuk di teknik sepeda motor misalnya ini ya, misalnya. Kalau yang lain mau daftar yang lain misalnya akuntansi atau masuk perkantoran, silahkan dipilih saja. Kemudian nama lengkap. Nama lengkap ini nama lengkap sesuai kartu keluarga ya. Sesuai kartu keluarga. Misalnya saya pakai nama Muhammad Ali misalkan. Kemudian jenis kelamin laki-laki. NISN. Nah, NISN ini yang penting. NISN itu sesuai yang ada di ijazah. Jumlahnya 10 digit. Biasa 10 digit. Bukan biasa, memang 10 digit. Kita tulis sembarang saja. 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini saya sembarang karena ini masih tutorial ya, tapi kalau ini sebisanya, kalau sudah mau mengisi sebisanya yang asli, karena ini nanti data mau ditarik gitu. Apalagi yang dari MTS, nah itu harus data asli. Ini NISN, nama lengkap, NIK. Nah, NIK juga ini harus asli. NIK itu biasa 16 digit. Misalkan 7207 05 04, kemudian 02 06 07 ya, 000. Sudah berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya, 16. Tempat lahir misalkan di tempat lahirnya salahkan tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini kita mulai dari tahun. Tahun berapa misalnya. Kok tidak ada di sini? Saya lahir tahun 2008 misalkan atau 2007. Kita tinggal geser saja ini anak panah yang ke kiri.
Ini kemudian tinggal pilih misalnya 2008 ya, kemudian Juli, kemudian tanggal 1 misalkan. Dan pilih agama. Ini misalnya agama Islam. Alamat Salakan, misalnya di Salakan. Alamat ini sesuai kartu keluarga. Jadi memang yang harus disiapkan sebelum mengisi ini adalah ijazah, atau kalau tidak ada ijazah ini surat keterangan lulus dari sekolah sebelumnya, SMP atau MTS. Kemudian dengan kartu keluarga, itu sangat penting. Ini datanya harus disesuaikan dengan data tersebut gitu. Karena data sekarang yang ada di sekolah itu selalu tersinkron dengan data Dukcapil. Jika ada yang salah, maka akan bermasalah nanti ke depannya datanya. Asal sekolah ini misalnya SMP negeri berapa gitu, misalkan SMP negeri 5 Salakan. Cuma kan di Salakan tidak ada SMP negeri 5 gitu. Nanti menyesuaikan lah. Kemudian tahun lulus. Ini ada tahun lulus sampai tahun 2019 ternyata yang dapat diterima. Karena kalau lulusan tahun ini berarti tahun 2022. Kalau tahun kemarin berarti 2021. Kemudian nomor HP. Diisi nomor HP 08 1234567 9 0. Ini misalkan aja ya. Nanti ditulis nomor HP kalian. Kemudian kita klik lanjut. Ini data data ayah. Misalkan ayahnya namanya Ali. Ini nama orang tuanya Muhammad Ali tadi ya, Ali. Atau misalnya Fulan lah. Kemudian nik harus diisi ya. 7207. Ini misalkan aja. Ini misalkan. Kemudian tahun lahir sama, kita klik tanda panah paling kiri kalau jika tidak ada. Misalnya 85 bulan Juni tanggal 11. Kemudian pendidikan ayah. Misalnya ini tidak pendidikan formal, berarti orang tuanya tidak sekolah gitu. Misalkan dulu mungkin karena dulu belum ada sekolah di desanya gitu. Kemudian kalau SMP SLTP, SMA berarti SMA atau SMK ya, berarti SLTA. D1, D2, D3. Kalau sudah S1 atau S2, S3 tinggal kita pilih misalkan SLTP. Kemudian pekerjaan ayah, misalkan pengusaha atau wira swasta atau seniman atau petani atau pedagang. Misalkan ini di sini kita gunakan beliau ini petani gitu. Nelayan. Penghasilan ayah. Ini dalam sebulan penghasilan ayah itu kira-kira berapa? Misalkan penghasilannya dalam mencari nelayan itu misalkan penghasilannya 500 sampai 1 juta per bulan gitu. Kemudian nama ibu. Ini juga sangat penting, nama ibu. Nama ibu itu sangat penting sekali. Misalkan kita isi Fulana. Ini hanya contoh ya. Kemudian nik, misalkan ini diisi lagi, harus valid ya. Kita lihat di nik di kartu keluarga 7207 misalkan ini 02 030 0356 misalkan 90 01. Kemudian tahun lahir tahun 90. Tahun 90 kita pilih. Kemudian tanggalnya, oke. Kemudian pendidikan terakhir ibu, misalkan SLTP juga. Pekerjaan ibu apa? Misalkan kalau di rumah tangga, berarti pilih
ini di rumah saja. Nah, ini misalkan kalau di rumah ya, di rumah misalkan pekerjaannya ibu rumah tangga gitu, tapi kalau yang lain silahkan disesuaikan. Nah, penghasilan ibu ini bisa kosong karena tidak karena di rumah saja. Misalkan ibu penghasilannya ini mungkin karena jualan online gitu kan, tapi kalau tidak berpenghasilan pilih ini. Misalkan penghasilannya tunggal oleh ayah gitu, pilih ini. Kemudian nama wali, kalau tidak ada wali kasih kosong aja. Kemudian kita klik lanjut. Tinggi badan, ini juga penting. Tinggi badan misalnya 190, tinggi sekali itu 190, pemain basket berarti 159 lah. Kemudian berat badannya 55. Jumlah saudara jumlah saudara ini bukan jumlah bersaudara ya, jumlah saudara. Misalkan kalau ada 2 orang, misalnya saya dengan adik saya gitu, berarti jumlah saudaranya ini 1 gitu. Kalau misalkan dalam keluarga ini saya 3 bersaudara itu saya, kakak saya, adik saya, berarti jumlah saudara itu cuma 2 gitu. Nah, kita pilih 2. Misalkan anak pertama gitu. Berarti kalau jumlah saudara 2, berarti kita itu 3 bersaudara ya. Ingat-ingat ya, ini yang atas. Kemudian berarti misalkan ini saya anak pertama gitu, saya mendaftar. Nah, sponsor pendaftaran ini bisa diisi orang yang mendaftarkan atau guru yang mendaftarkan. Kalau tidak guru yang mendaftarkan, misalnya si anak ini dapat informasi dari guru siapa gitu, misalkan bisa diisi di sini. Misalkan kita isi siapa ya, misalkan contoh aja ya, kita ada guru, misalkan ada guru SMK namanya Ahmad, kita dapat informasi dari situ, kita tulis aja Ahmad, kemudian langsung kita klik daftar. Kosong. Nama wali, nama wali harus diisi. Kita kembali aja nggak apa-apa, yang penting jangan keluar, kita kembali aja, nanti kita ke save, masih ke save kok. Nama wali misalkan siapa ya, misalkan kita contohkan aja Ali lah, nicknya 7207, atau coba kita kasih kosong, ini kan contoh aja. Kemudian coba lagi daftar. Langsung nanti akan ada tab baru, kemudian kita cetak, klik cetak. Langsung ini klik cetak. Karena saya ini menggunakan HP, pilih saja ini simpan sebagai PDF. Simpan sebagai PDF. Kita download ini yang warna hijau Totoska ini. Kita klik download. Mana ya? Ini. Kita bawa simpan. Oke, apakah sudah terdownload? Mana ya? Seharusnya ini sudah terdownload. Kalau sudah begini seharusnya sudah terdownload, atau di screenshot juga boleh. Tapi kita coba cek. Di file manager apakah sudah ada dokumen. Ini paling atas, siswa PPDB. Kita buka coba. Ini dia. Sudah. Oke deh, mungkin hanya ini tutorialnya, semoga membantu. Semangat yang mau lanjut sekolahnya, semoga menjadi orang sukses ke depannya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.